Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan akhlak tasawuf yang bermateri ajaran tasawuf. Kami beranggotakan Lutfia Kusumawardani, Muhammad Ridwan Hanafi, Adventa Isya Ilya, Widya Pramustika Utami, dan Anissa Febriani. Dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan Hadis. Landasan Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah adalah nas. Setiap muslim kapan dan dimanapun dibebani tanggung jawab untuk memahami dan melaksanakan kandungannya dalam bentuk amalan yang nyata. Jika memiliki pemahaman terhadap nas, tetapi tidak mengamalkannya, akan terjadilah kesenjangan. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah, ia menjawab Al-Quran. Para sahabat yang terkenal sebagai orang-orang yang banyak menghafalkan isi Al-Quran menyebarkannya kepada yang lain disertai pengalaman atau penjiwaan terhadap isinya. Mereka berusaha menerapkan akhlak atau perilaku mereka dengan mencontoh akhlak Rasulullah SAW, yaitu akhlak Al-Quran. Dalam hal inilah, tasawuf pada awal pembentukannya adalah akhlak atau keagamaan, dan moral keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jelaslah bahwa sumber pertamanya adalah ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran, As-Sunnah, dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Amalan serta ucapan para sahabat itu tentu saja tidak keluar dari ruang lingkup Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, justru dua sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan kitab Allah yang di dalamnya terkandung muatan-muatan ajaran Islam, baik akidah, syarah, maupun muamalah. Ketiga muatan tersebut banyak tercermin dalam ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran di satu sisi memang ada yang perlu dipahami secara konseptual rohaniah. Jika dipahami secara lahiriah saja, ayat-ayat Al-Quran akan terasa kaku, kurang dinamis, dan tidak mustahil akan ditemukan persoalan yang tidak dapat diterima secara psikis. Secara umum, ajaran Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah dan batiniah. Pemahaman terhadap unsur kehidupan yang bersifat batiniah pada gilirannya nanti melahirkan tasawuf. Unsur kehidupan tasawuf ini mendapat perhatian yang cukup besar dari sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta praktik kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Ayat Al-Quran tentang tasawuf secara eksplisit. Makna eksplisit adalah makna absolut yang langsung diacu oleh bahasa. Konsep makna ini bersifat denotatif atau sebenarnya, sebagai representasi dari bahasa kognitif. Eksplisit, makna atau maksud diajukan secara langsung dan jelas. Makna eksplisit mengacu pada informasi, sedangkan makna implisit mengacu pada emosi. Berdasarkan dasar Al-Quran tentang tasawuf secara eksplisit, di atas memiliki ciri-ciri yaitu 1. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. 2. Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga, mereka berjihad di jalan Allah. Jihad di sini tidak terbatas dalam bentuk mengangkat senjata, tetapi termasuk upaya-upaya membela Islam dan memperkaya peradabannya dengan lisan dan tulisan, sambil menjelaskan ajaran Islam dan menangkal ide-ide yang bertentangan dengannya, lebih-lebih yang memburukannya. Yang keempat, tidak takut kepada celaan pencela. Mereka tidak takut dicela bahwa mereka tidak toleran, misalnya jika mereka bersikap tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam. Tidak juga khawatir dituduh fanatik atau fundamentalisme jika menegakkan ukhuwah Islamiyah. Bahwa kemungkinan manusia dapat saling mencintai atau mahabbah dengan Tuhan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 54, artinya yakni, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Halus atau pemberiannya lagi Maha Mengetahui. Dari ayat di atas, para ahli sufi menafsirkannya bahwa akan datang suatu kaum yang dicintai Allah dan mereka juga mencintai Allah, sebagaimana yang tercantum di dalam tafsir Misbah karangan Quraish Shihab bahwa Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Cinta Allah kepada hambanya dipahami para musafir dalam arti limpahan kebaikan dan anugerahnya. Cinta Allah dan karunia tidak terbatas dan cinta manusia kepada Allah bertingkat-tingkat. Tetapi yang jelas adalah cinta kepadanya merupakan dasar dan prinsip perjalanan menuju Allah. Sehingga semua peringkat atau makom dapat mengalami kehancuran kecuali cinta. Cinta tidak bisa hancur dalam keadaan apapun selama jalan menuju Allah tetap ditelusuri. Ayat Al-Quran tentang tasawuf secara implisit. Makna implisit adalah makna universal yang disembunyikan oleh bahasa. Konsep makna ini bersifat konotatif atau kias. Sebagai representasi dari bahasa emotif, implisit, makna atau maksud diajukan tidak secara langsung dan sembunyi-sembunyi. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan tasawuf secara implisit dapat dilihat dari tingkatan atau makom dan keadaan ahwal para sufi, yaitu 1. Tingkatan zuhud, yakni tercantum dalam surat An-Nisa ayat 77. 2. Tingkat tawakal, yaitu dalam surat At-Talaq ayat 3. 3. Tingkatan syukur dalam surat Ibrahim ayat 7. Yang keempat, tingkatan ridho berdasarkan surat Al-Maidah ayat 119. Landasan hadis. Sejalan dengan apa yang disitir dalam Al-Quran, tasawuf juga dapat dilihat dalam kerangka hadis. Dalam hadis Rasulullah SAW, akhlak tasawuf banyak dijumpai keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohania manusia. Berikut ini beberapa matan hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf. Hadis tentang tasawuf secara eksplisit. Dalam hadis juga banyak dijumpai keterangan-keterangan yang berbicara tentang kehidupan rohania manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut, artinya senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka tak kala mencintainya, jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk mendengar dan lidahnya yang dia pakai untuk berbicara dan tangannya yang dia pakai untuk mengepal dan kakinya yang dia pakai untuk berusaha. Maka denganku dia mendengar, melihat, berbicara, berpikir, meninjau, dan berpikir. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa manusia dan Tuhan dapat bersatu. Diri manusia dapat lebur dalam diri Tuhan yang selanjutnya dikenal dengan istilah fana, yakni fananya makhluk sebagai yang mencintai kepada Tuhan seperti yang dicintainya. Fana adalah menghilangnya daripada pengenalan ghair. Baqo adalah pengetahuan Tuhan yang didapat oleh seseorang yang sudah menghilang dan pengetahuan tentang ghair. Dalam hal ini nas kita dalam jalan fana atau ubudiyah, yakni penghambaan ibadah, dan Tuhan dalam jalan baqo atau rubiyah, yakni penguasaan. Hadis tentang tasawuf secara implisit. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua amal perbuatan itu hanyalah dinilai menurut masing-masing niatnya, dan setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk keduniaan atau wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu pun diberi penilaian untuk tujuan apa ia hijrah tadi. Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu dari Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu mendorong untuk beramal soleh, dan bersesungguhnya amal soleh itu menunjukkan jalan ke surga, dan seorang yang benar-benar atau terus-menerus berbuat jujur
atau sehingga menjiwai dan berbudi, ditetapkan di sisi Allah sebagai ahli jujur. Dan sesungguhnya dusta itu mendorong untuk berbuat keji, dan perbuatan keji itu menyampaikan ke neraka. Dan seorang yang benar-benar atau terus-menerus berdusta ditetapkan di sisi Allah sebagai ahli dusta atau muttafaq alaih. Dalam hadis qudsi juga dijelaskan, yaitu, tidaklah para hamba yang beribadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku fardukan kepadanya. Dan hamba yang beribadah kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah, maka aku juga mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia pakai memegang, dan kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang hamba mampu meninggalkan syahwat dan tenggelam dalam ketaatan, sehingga ia hanya menggunakan anggota badannya sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagai taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberi pengertian bahwa dasar kecintaan Allah kepada hambanya adalah melalui perbuatan-perbuatan yang sunnah. Oleh karena itu, selama seorang hamba beribadah kepadanya melalui ibadah-ibadah sunnah hingga sampai pada tingkatan cinta kepadanya, maka pada saat itu dia mampu tenggelam dengan melihat kesucian Allah, tidak melihat sesuatu pun kecuali Allah berada di sisinya. Pengalaman semacam ini merupakan derajat terakhir bagi orang-orang yang melaju akhirat dan jalan pertama bagi orang yang ingin sampai kepada Allah. Dengan mengikuti sunnah tercapailah ma'rifat. Dengan melakukan perbuatan fardu tercapailah qurbah atau dekat dengan Allah. Dan dengan selalu melaksanakan perbuatan sunnah tercapailah mahabbah Allah. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW juga terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau adalah sufi. Nabi Muhammad telah mengasingkan diri ke Gua Hira menjelang datangnya wahyu. Beliau menjauhi pola hidup kebendaan yang pada waktu itu diagung-agungkan oleh Arab tengah tenggelam di dalamnya, seperti dalam praktik perdagangan dengan prinsip menghalalkan segala cara. Uraian dasar-dasar tasawuf ini, baik Al-Quran, hadis, maupun teladan dari para sahabat, ternyata merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan atau maqamat dan keadaan atau ahwal. Dengan kata lain, ilmu tentang moral dan tingkah laku manusia terdapat rujukannya dalam Al-Quran. Dari sini dijelaskan bahwa pertumbuhan pertamanya tasawuf ternyata ditimba dari sumber Al-Quran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.